Sobat Football United dimanapun berada, gue ucapkan bagi yang sudah mulai berpuasa di bulan Ramadan, selamat berpuasa, selamat beribadah di bulan Ramadan. Yang akan juga pun demikian ya, intinya semua selamat beribadah di bulan Ramadan. Semoga sehat-sehat selalu sekeluarga semuanya. Semoga kita semua nanti di akhir bulan akan mendapatkan ampunan dan juga keberkahan, dan segala ibadah akan diterima. Semoga semuanya lancar-lancar saja. Oke, di video kali ini gue akan membahas ada 3 nama. Pertama, sebenarnya ada banyak nama sih ya, tapi topiknya ketiga nama. Yaitu pertama, dikabarkan oleh Matteo Moretto, disebutkan bahwa Manchester United dengan Barcelona ini kan sudah membuka pembicaraan terkait dengan Marcus Rashford. Tapi yang menarik, Michael Carrick ingin membawa kembali Marcus Rashford ke Old Trafford. Tapi Rashford ingin tetap stay di Barca. Ingat ya, bukan Barca. Gue pernah dimarahin sama orang Catalunya karena gue bilang Barca, bukan Barca, Barcelona. Nah ini jadi dibiasakan menurut gue untuk pengucapan yang sebenarnya seperti apa. Ini kan juga informasi dan juga pengetahuan ya. Jadi Marcus Rashford ingin stay di Barca, tapi Carrick ingin membawa Marcus Rashford ke Old Trafford. Ini bagaimana situasinya? Ya gue pikir sih kalau memang sang pemain tidak ingin kembali ke Manchester United ya sulit ya. Karena nampak memang Marcus Rashford dia ini butuh ketenangan, dia butuh kenyamanan begitu. Ketika dia tenang, ketika dia nyaman, baru kapasitas permainannya keluar nih. Seperti saat ini di Barcelona. Nah, ketika dia harus kembali lagi ke Manchester United, di situ tantangannya karena dia tidak ingin ataupun tidak 100% walaupun klub katakanlah Carrick menginginkannya. Di sisi lain gue juga melihat ya, ini ada perbedaan friksi. Manajemen Manchester United yang lebih menentukan menurut gue dari masa depan pemain-pemainnya, termasuk juga Marcus Rashford. Kalau manajemen Manchester United ingin Rashford dilepas dengan tujuan tertentu, misalnya untuk bisa mendatangkan pemain lainnya di bursa transfer musim panas, ya ini berarti tidak sejalan dengan Carrick. Tapi di sisi lain bisa dilihat ya Sobat Football United ini kan merupakan potensi-potensi dalam tanda kutip perpecahan juga kan. Mungkin Carrick punya pandangan lain terkait dengan Marcus Rashford, manajemen punya pandangan yang juga berbeda. Tapi sebenarnya ketika mereka ini punya situasi yang sama, Marcus Rashford mungkin akan lebih mudah diyakinkan untuk kembali lagi ke Manchester United. Tapi dengan situasi seperti ini nampaknya sulit menurut gue. Secara intinya adalah nampaknya Rashford akan lepas. Di sisi lain ya Manchester United juga masih belum punya head coach definitif ya kan, artinya yang jelas siapa nih yang akan menjadi head coach permanen Manchester United. Walaupun dikabarkan oleh Matteo Moretto Carrick ingin membawa kembali Marcus Rashford, tapi belum tentu juga Carrick yang akan jadi head coach selanjutnya bagi Manchester United di musim depan kan. Dan gue yakin pasti fans Manchester United juga memiliki pandangan yang berbeda-beda nih terkait dengan situasi Marcus Rashford. Tapi sekali lagi dengan situasi seperti ini dan melihat struktur organisasi dari Manchester United yang memegang keputusan terbesar menurut gue ada pada manajemen Manchester United. Head coach harus nurut dalam tanda kutip ya terhadap keputusan dari manajemen Manchester United. Dan yang menarik juga adalah situasi dengan posisi penjaga gawang. Nah, di musim panas nanti akan ada pergerakan nih di posisi penjaga gawang dengan Andre Onana punya kemungkinan besar akan dijual. Ya kita tahu memang Fabrizio Romano pun juga sudah mengatakan bahwa antara Manchester United dan Andre Onana sudah selesai. Tapi ini yang menarik, selesainya Andre Onana ini tidak bisa dilepas saja, dijual saja. Banyak sekali fans pendapat mengatakan dilepas saja Onana, sudah nggak guna, sudah nggak penting, jual saja. Loh, sebentar. Itu baru satu tahapan. Biasakan secara komprehensif ya menurut gue dalam memberikan pendapat. Ya tentu saja beda-beda, tapi kalau gue sih lebih suka pendapat itu secara komprehensif gitu. Jadi kesannya nggak asal-asalan. Ya gue juga sepakat, Andre Onana sudah selesai. Andre Onana dijual itu kan nggak selesai prosesnya. Harus ada yang membeli. Dan itu pun juga tidak bisa sembarangan. Andre Onana punya angka PSR nih. Angka batasan PSR yang kalau itu tidak ditebus dalam tanda kutip akan menyulitkan Manchester United. Jadi tidak bisa sembarangan. Apalagi ada yang mengatakan sudahlah putus saja kontrak Andre Onana. Itu tambah ngawur lagi. Manchester United akan membayar biaya kompensasi yang tidak sedikit, di mana biaya kompensasi itu menurut gue jauh lebih guna jika digunakan di bursa transfer untuk mendatangkan pemain baru ya. Jadi ini merupakan sebuah tantangan juga untuk melepas Andre Onana yang kalau gue
pernah analisa itu kalau nggak salah sekitar 20 juta euro ya angka PSR-nya, sehingga Manchester United untuk bisa terhindar lah untuk dari PSR, kerugian PSR. Ada tidak yang mau mendatangkan dengan angka 20 juta euro? Di situ pertanyaannya. Atau misalnya ya dilepas secara pinjaman lagi, ini juga bisa menjadi salah satu solusi sih menurut gue. Tapi yang gue perkirakan nampaknya di musim panas nanti Manchester United harus siap-siap nih menelan kerugian dari Andre Onana, penjualan Andre Onana ya menurut gue seperti itu. Dan bukan hanya Andre Onana, Tom Heaton dikabarkan juga akan pensiun nih di musim panas. Usianya saat ini sudah 40 tahun, jadi ada kemungkinan dia akan pensiun. Bayindir juga bisa saja cabut karena dia dinilai ingin mengejar posisi reguler atau posisi penjaga gawang utama, di mana ini sulit untuk didapatkan di Manchester United. Fantastis penampilan dari Senne Lammens. Dan ini dikabarkan bahwa Radek Vitek bisa saja kembali ke Manchester United. Nah, Radek Vitek, pemain asal Republik Ceko yang saat ini membela Bristol Rovers dari Manchester United ya. Penjaga gawang berusia 22 tahun dan dinilai ya dia bisa saja nih dikembalikan lagi ke Manchester United. Bagaimana pandangan gue terkait dengan hal ini? Gue selalu melihat seperti ini ya, bahwa pemain muda itu yang fokus paling pentingnya adalah perkembangan gitu ya, berkembang. Dan apalagi untuk posisi penjaga gawang, situasi yang paling ideal menurut gua yaitu pemain muda ya dia mendapatkan menit bermain yang tinggi gitu ya. Dan itu dia harus mendapatkan penjaga gawang nomor posisi untuk penjaga gawang ya, penjaga gawang nomor 1 gitu ya. Kalau Radek Vitek datang ke Manchester United, bayangkan dia masih berusia 22 tahun loh ya. Sementara Senne Lammens pun juga usianya masih muda ya kan. Nah, kalau Radek Vitek datang, dia akan harus merelakan menit bermainnya gitu. Artinya perkembangannya akan terganggu menurut gua seperti itu. Gua kalau seandainya memilih untuk Manchester United mendatangkan, katakanlah Onana cabut, lalu juga Altay Bayindir juga cabut, gue lebih memilih Manchester United untuk mendatangkan memang penjaga gawang senior yang memang fungsinya sebagai penjaga gawang nomor 2 gitu loh. Sementara kalau Radek Vitek ini kan ya menurut gue saat ini kalau gue lihat memang status dia ini sebagai pemain pinjaman di Bristol dari Manchester United U21. Jadi memang ini sudah tahapan yang benar gitu. Pemain 22 tahun dipinjamkan supaya dia jam terbangnya tambah tinggi, kemampuannya lebih terasah gitu. Dan kalau 22 tahun dia harus menjadi pemain cadangan, penjaga gawang cadangan, perkembangannya tidak maksimal, tidak optimal. Menurut gue seperti itu. Gue melihatnya seperti itu. Gue bisa jadi salah, gue bisa jadi tidak sama dengan squad football nanti, tapi itu yang gue saksikan gitu ya, atau yang gue lihat gitu. Sekali lagi gue lebih suka Manchester United mendatangkan pemain senior sih, pemain yang mungkin berusia 27, 28 dengan fungsi memang sebagai penjaga gawang nomor 2, karena banyak penjaga gawang tapi tidak semuanya mereka memiliki fungsi yang sama gitu kan. Penjaga gawang nomor 1, ada juga nomor 2 dan nomor 3 gitu. Dan gue melihat memang ada potensi besar dari Radek Vitek, ya biarkanlah dia berkembang mungkin dengan peminjaman di klub lainnya sih. Menurut gue seperti itu ya. Itu tadi kabar terkait dengan pergerakan di posisi penjaga gawang. Dan terakhir yaitu adalah Igor Thiago. Nah, ini juga menarik ya, bagaimana penyerang Brazil yang saat ini membela Brentford ini dikaitkan dengan Manchester United. Dia mengatakan ya bahwa intinya dia ketika masih atau intinya dia suka ketika masih di Brazil ya, dia suka melihat Premier League dan khususnya Manchester United. Dia memiliki atensi yang sangat dekat juga ke Manchester United. Dan itu yang membuat dia juga berkembang ya menjadi seorang pesepak bola. Dan ini dikaitkan dengan Manchester United akhirnya. Igor Thiago yang memang saat ini memiliki musim yang fantastis dengan Brentford. Kalau gue lihat ini ya di musim 2025-2026 26 pertandingan dia sudah mencetak 17 gol. Wow, angka yang menurut gue fantastis nih untuk Igor Thiago bersama dengan Brentford ya.
Transfer dia saat ini angkanya ada di 35 juta euro, pemain yang berusia 24 tahun. Nah, sekali lagi nih, hal-hal seperti ini, dan Brentford baru saja mentransfernya itu 2 tahun yang lalu ya, dari klub Brugge dengan angka 33 juta euro. Nah, gue ingin bahas begini nih. Kayaknya enak ya kalau punya pemain penyerang banyak yang bagus-bagus gitu. Tapi jangan lupa, hal itu realistis atau tidak gitu. Manchester United dengan formasi saat ini ya hanya ada satu penyerang. Igor Thiago bisa berkembang karena menit bermain yang banyak. Jangan lupa, Manchester United musim lalu, bursa transfer musim panas yang kemarin maksud gue ya, mendatangkan seorang Benjamin Sesko dengan angka 80 juta euro lebih ya kan. Artinya ada investasi berat di sana. Harapannya ya dialah akan menjadi striker yang ya memang striker utama dari Manchester United. Bagaimana mungkin mendatangkan lebih dari 80 juta euro hanya untuk seorang pemain cadangan. Dan kalau mendatangkan seorang Igor Thiago, di sini akan menjadi sesuatu yang ambigu menurut gue. Siapa yang akan menjadi striker utama? Biarkan saja bersaing, Bang. Tidak semudah itu. Berarti Manchester United berinvestasi total 130 juta euro untuk 2 orang striker, di mana tidak jelas siapa yang nomor 1, siapa yang nomor 2. Dan gue pikir keduanya memang proyeksinya harusnya sebagai pemain nomor 1. Igor Thiago fantastis bersama dengan Brentford ya, karena dia sebagai striker utama dari Brentford, menit bermain yang tinggi ya kan, kesempatan juga yang sangat besar. Itu yang diperlukan dan itu yang diinginkan. Benjamin Sesko membutuhkan hal tersebut. Kalau mendatangkan pemain Igor Thiago ke Manchester United, gue pikir justru akan mengacaukan skema, akan mengacaukan rencana, dan ini bukan hal yang bagus juga untuk Benjamin Sesko. Dia pasti akan sangat kecewa. Manajemen Manchester United akan kerja berat. Manchester United butuh penyerang baru menurut gue ya, dengan misalnya proyeksi seorang Xerxes akan cabut. Tapi yang didatangkan bukan profil Igor Thiago sih menurut gua secara ringan amatirannya. Karena itu tadi ada kesamaan karakter dan juga profil di antara keduanya, dan ini justru akan tidak sehat. Ya Bang, tapi kan nanti Manchester United berkompetisi, diperkirakan ya, mudah-mudahan di banyak kompetisi, di banyak pertandingan. Ya, terus diganti-ganti gitu saja. Ini akan menghambat perkembangan dari Benjamin Sesko sih menurut gua. Dia harus mendapatkan porsi bermain yang besar dan menit bermain yang banyak untuk bisa berkembang lagi di Premier League. Saat ini saja dia sedang kesulitan ya menurut gue. Tapi bukan berarti ini harus dihentikan. Tidak, karena proses tetaplah proses. Manchester United sudah membayar angka yang cukup tinggi, yang mereka harus disiplin menurut gue dengan keadaan proses itu tadi dari seorang Benjamin Sesko. Bagaimana menurut Sobat Football United kabar-kabar tadi? Seperti biasa, drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.